Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunaf Dinti. Saya berasal dari kelas G. Saya akan membahas tentang kewarganegaraan. Baiklah, siapa saja yang berhak disebut sebagai warga negara Indonesia menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945? Mereka adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Lalu, orang bangsa asing dan peranakan Tionghoa, Belanda, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia mengaku Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia pada NKRI yang disahkan oleh undang-undang. Lalu, kita perlu mengenal apa saja azas kewarganegaraan. Ada 3 azas kewarganegaraan: ius sanguinis atau keturunan, ius soli atau azas tempat tinggal, dan ius campuran. Yang pertama, ius sanguinis. Cara penentuan kewarganegaraan ini didasari oleh pertalian darah atau keturunan. Misalnya, Agus adalah seorang anak asli pernikahan yang sah dari Anggun dan Nusman yang keduanya adalah warga negara Indonesia asli yang berbangsa Indonesia yang bertempat tinggal di Belanda, sehingga secara ius sanguinis Agus yang memiliki darah asli Indonesia adalah warga negara Indonesia. Lalu azas ius soli, tolak ukurnya terletak pada daerah atau tempat tinggal seseorang dilahirkan. Biasanya digunakan di negara yang sebagian besar penduduknya adalah imigran, seperti United States, Kanada, dan Australia. Lalu ada campuran. Penggunaan kedua azas tersebut digunakan secara bersamaan. Pertimbangannya lebih menguntungkan negara yang bersangkutan. Contohnya yaitu Pakistan dan India. Ada 2 stelsel yang perlu kita ketahui, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Keadaan di mana seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara Indonesia disebut sebagai stelsel aktif. Seperti pada saat ingin mengajukan permohonan, ia harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, serta mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam stelsel pasif, ada hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang disebut sebagai hak refugitas. Misalnya, SpongeBob SquarePants merupakan anak darah campuran dari ibu warga negara Indonesia dan ayah seorang Pakistan. Dia telah memiliki kewarganegaraan Indonesia sebagai identitasnya, namun pada masa perjalanan bisnisnya, SpongeBob ditawari untuk memilih kewarganegaraan Pakistan untuk membantu koneksi bisnisnya. Namun, karena kecintaannya yang sangat besar terhadap Indonesia, di sini SpongeBob berpikir untuk menolak penawaran tersebut. Di sini SpongeBob dapat menggunakan hak refugitas untuk menolak tawaran tersebut. Setelah itu, kita tahu ada azas dalam memilih kewarganegaraan, maka muncul beberapa akibatnya yang dapat kita kenal sebagai berikut. Yang pertama, apartheid, keadaan di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Lalu ada bipartheid, yang merupakan seorang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap. Contoh, seorang keturunan asli bangsa C yang menganut ius sanguinis lahir di negeri D yang menggunakan azas ius soli, sehingga sebab ia adalah keturunan negara C sehingga dikira sebagai masyarakat negara C. Namun negeri D juga menganggapnya bagaikan masyarakat negerinya sebab ia lahir di negeri D. Lalu ada multipartheid, di mana dia adalah seorang yang mempunyai 2 kewarganegaraan atau lebih. Contohnya seseorang yang telah memiliki bipartheid juga menerima pemberian 1 atau lebih status kewarganegaraan lain dari negara lain ketika dia sudah berusia 40 tahun, di mana dikala menerima kewarganegaraan yang baru, dia tidak melepaskan status bipartheidnya. Dan setelah itu kita dapat mengetahui jika kita adalah seorang warga negara Indonesia yang sah, maka kita memiliki hak-hak sebagai berikut. Menurut pasal 27 ayat 1, kita berhak diperlakukan sama di hadapan hukum. Lalu pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu pasal 27 ayat 2, kita berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu pasal 31, mendapatkan hak untuk pendidikan dan pengajaran. Lalu pasal 28, yang kita berhak untuk bebas dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan ataupun tulisan. Lalu ada pasal 30,
kita berhak untuk ikut dalam upaya pertahanan dan keamanan. Lalu pasal 29, kemerdekaan untuk memeluk agama dalam kebebasan masing-masing. Baiklah, sekian dari saya. Bila banyak kesalahan yang saya lakukan, saya adalah manusia biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.